Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel Tun 4G yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang pemuda yang bekerja sebagai pemulung yang ingin melamar pujaan hati seorang wanita kaya raya. Keajaiban 100 harimau putih yang menyatukan mereka akan menginspirasimu. Ikuti kisahnya lebih lengkap. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepadanya. Cerita ini adalah fiktif, meskipun dibuat dengan elemen yang terasa nyata. Tujuannya adalah untuk diambil hikmahnya. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak kisah penuh hikmah dan makna dapat terus kami bagikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung perjalanan cerita ini. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang pemuda bernama Santoso. Kehidupannya sangat sederhana, namun penuh dengan kerja keras dan ketulusan. Santoso adalah seorang pemulung yang tinggal bersama neneknya yang sudah renta. Hidup mereka dipenuhi dengan tantangan, tetapi mereka tetap saling mendukung dan berusaha semampunya. Santoso telah menjadi pemulung sejak ia masih kecil. Ketika orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang tragis, ia tidak punya pilihan lain selain tinggal bersama neneknya, seorang wanita tua yang sudah uzur. Neneknya tinggal di sebuah rumah kecil yang hampir roboh di pinggiran desa. Meski begitu, rumah itu penuh dengan kenangan dan cinta yang membuat Santoso merasa nyaman. Neneknya selalu mengajarkan untuk tidak pernah menyerah dan selalu bersyukur dengan apa yang ada. Setiap pagi, Santoso pergi ke pasar dan area sekitar desa, mencari barang-barang yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Meskipun pekerjaannya sering dianggap rendah oleh sebagian orang, Santoso tidak pernah merasa malu. Ia tahu bahwa kerja kerasnya adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Semua yang ia dapatkan, meskipun sedikit, akan diberikan kepada neneknya yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Santoso selalu percaya bahwa dengan hati yang bersih dan kerja keras, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, meskipun hidup tak pernah mudah. Namun, meskipun hidupnya penuh dengan kesederhanaan, ada satu hal yang selalu mengganggu hatinya. Sejak kecil, Santoso diam-diam menyimpan perasaan pada seorang gadis cantik yang tinggal di desa mereka. Gadis itu bernama Linda, putri kepala desa yang terkenal dengan kecantikannya dan keluhuran hatinya. Linda sering terlihat di pasar membantu ibunya, atau kadang-kadang mengunjungi rumah orang tuanya yang besar dan mewah. Semua orang tahu bahwa Linda adalah gadis yang baik, namun status sosial mereka sangat berbeda. Santoso selalu merasa terasingkan dari Linda, merasa bahwa perbedaan status mereka adalah jurang yang tidak mungkin dijembatani. Ia hanya bisa mengagumi Linda dari kejauhan, dan setiap kali melihatnya, perasaan cintanya semakin mendalam. Namun, Santoso tahu bahwa dia hanyalah seorang pemulung yang hidup dalam kesederhanaan, sedangkan Linda adalah putri kepala desa yang akan menikah dengan seseorang yang sebanding dengannya, bukan seorang pemulung seperti dirinya. Linda sendiri tidak pernah melihat Santoso lebih dari seorang pemuda biasa. Mereka jarang berbicara, hanya sekali-sekali bertemu saat Santoso mengumpulkan barang-barang di pasar atau ketika Linda lewat bersama teman-temannya. Meski begitu, Santoso selalu berusaha untuk bersikap ramah dan menghormati Linda dari kejauhan. Ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya, takut dianggap tidak tahu diri atau bahkan dicemooh. Kehidupan Santoso yang sederhana tidak membuatnya putus asa. Sebaliknya, dia tetap bekerja keras setiap hari, berharap suatu saat bisa membawa perubahan dalam hidupnya. Setiap malam, ia duduk bersama neneknya di teras rumah yang sederhana, menceritakan cerita-cerita tentang kehidupan dan impian yang tidak pernah bisa ia wujudkan. Neneknya selalu memberikan nasihat bijak. Jangan pernah menyerah, nak. Walau hidup kita sederhana, tapi hati kita harus selalu besar. Tapi di balik senyum sederhana dan ketulusan hatinya, ada sebuah luka yang tersembunyi di dalam hati Santoso. Ia tidak bisa menahan perasaan cintanya pada Linda, meskipun ia tahu bahwa kemungkinan untuk bisa bersama Linda adalah sesuatu yang hampir mustahil. Namun, Santoso tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ia hanya bisa berharap dan berdoa agar suatu hari nanti,
Takdir bisa mempertemukan mereka dalam cara yang tidak terduga. Suatu malam, saat Santoso sedang berjalan pulang dari pasar, ia merasakan udara malam yang dingin. Langit malam dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkilauan, seolah-olah mengingatkan Santoso tentang impian-impian yang belum tercapai. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu yang tak biasa di tengah jalan. Ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Santoso mendekat dengan hati-hati, penasaran, namun tetap waspada. Saat ia mendekat, matanya membelalak. Di depannya, tergeletak seekor harimau putih yang terluka. Harimau itu terlihat lemah. Darah mengalir dari tubuhnya. Santoso terkejut, tak menyangka akan menemukan makhluk yang begitu besar dan kuat di tengah hutan. Ia ragu sejenak, namun rasa empati dan belas kasihan mendorongnya untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, Santoso mengambil keputusan untuk merawat harimau itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk makhluk yang terbaring di depannya. Dengan hati-hati, ia mengikatkan kain pada luka harimau tersebut, mencoba untuk memberikan pertolongan pertama sebaik mungkin. Saat malam semakin larut, Santoso merasa lelah, namun ia tidak ingin meninggalkan harimau itu sendirian. Ia memutuskan untuk membawa harimau itu pulang ke rumahnya, di mana ia bisa merawatnya dengan lebih baik. Dengan hati-hati, Santoso mengangkat harimau itu dan membawanya pulang ke rumah neneknya, tidak tahu bahwa tindakan baiknya ini akan mengubah seluruh hidupnya. Setelah membawa harimau putih yang terluka ke rumah, Santoso merasa cemas dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan makhluk itu begitu saja. Santoso menempatkan harimau di sebuah kandang sederhana yang ada di belakang rumah neneknya. Ia berusaha memberi makan harimau tersebut dengan daging yang ia punya, meskipun ia tahu bahwa itu tidak cukup. Namun, ia tetap melakukannya dengan penuh kasih sayang. Setiap malam, Santoso merawat harimau itu dengan hati-hati, membersihkan lukanya dan memberinya makanan. Ia berbicara dengan lembut, meskipun ia tahu bahwa harimau itu tidak akan bisa menjawab. Tetapi baginya, merawat harimau itu adalah suatu bentuk kasih sayang yang murni. Santoso merasa bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang benar, meskipun tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Hari demi hari, harimau putih itu mulai pulih. Tubuhnya yang tadinya lemah dan terluka kini terlihat lebih kuat. Santoso merasa bangga karena ia telah berhasil merawat makhluk yang begitu besar dan kuat. Namun, ia juga merasa khawatir. Ia tahu bahwa keberadaan harimau itu akan menarik perhatian banyak orang. Bagaimana jika warga desa tahu tentang ini? Apa yang akan mereka katakan tentang dirinya yang hanya seorang pemulung merawat seekor harimau putih? Santoso berusaha menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ia hanya melakukan hal yang benar. Sementara itu, di desa yang sama, kehidupan Linda berjalan seperti biasa. Linda, yang selama ini menjadi objek perhatian banyak pria di desa, mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan cara pandangnya terhadap dunia di sekitarnya. Linda tahu bahwa ia memiliki banyak pengagum, termasuk para pemuda desa yang ingin memikat hatinya. Namun, ia tidak merasa tertarik pada mereka. Ia merasa bahwa hidupnya masih terlalu banyak diatur oleh orang tuanya, terutama ayahnya yang merupakan kepala desa. Linda tidak pernah melihat Santoso lebih dari seorang pemulung sederhana. Mereka hanya bertemu sesekali di pasar atau saat Santoso mengumpulkan barang-barang di sekitar desa. Namun, ada sesuatu yang membuat Linda merasa penasaran. Setiap kali ia melihat Santoso, ia merasa ada sesuatu yang tulus dalam diri pemuda itu, meskipun status sosial mereka sangat berbeda. Linda mulai merasa bahwa ada lebih dari sekadar penampilan pada diri Santoso. Suatu hari, saat Linda sedang berjalan-jalan di sekitar desa bersama teman-temannya, ia melihat Santoso yang sedang membawa barang-barang yang ia kumpulkan. Ia memperhatikan pemuda itu dari jauh dan merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Biasanya, pemuda-pemuda lain di desa itu selalu mencoba menarik perhatian Linda, tetapi Santoso tidak pernah berusaha untuk menunjukkan dirinya. Ia selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan itu membuat Linda merasa tertarik. Linda tidak tahu apa yang membuatnya merasa seperti itu.
Ia tahu bahwa Santoso bukanlah orang yang sesuai dengan standar yang biasa ia lihat di sekitar dirinya. Namun, ada rasa keingintahuan yang membuak di hatinya. Ia merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang istimewa pada diri Santoso yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun, Linda tidak pernah mengungkapkan rasa penasarannya itu. Ia merasa bahwa status sosial mereka terlalu berbeda untuk bisa saling memahami. Santoso, di sisi lain, tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya kepada Linda. Ia tahu bahwa cintanya pada Linda hanyalah sebuah impian yang tak mungkin terwujud. Setiap kali ia melihat Linda, perasaan itu semakin kuat, namun ia selalu menahan diri. Bagaimana mungkin seorang pemulung sepertinya bisa mendapatkan hati seorang gadis seperti Linda? Perasaan itu hanya akan membuatnya terluka lebih dalam. Santoso tahu bahwa ia harus tetap menjaga jarak dan tidak berharap lebih. Namun, dalam hati Santoso, perasaan itu terus tumbuh. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat Linda, hatinya berdebar, dan setiap kali ia mendengar nama Linda disebut orang lain, ia merasa cemburu. Tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan perasaan itu. Santoso tidak ingin mengecewakan dirinya sendiri atau berharap terlalu banyak. Saat ia merawat harimau putih yang kini semakin sehat, pikirannya tidak hanya terfokus pada makhluk itu. Linda tetap ada di benaknya, meskipun ia tahu bahwa antara mereka ada jurang yang sulit dijembatani. Santoso merasa bahwa cintanya hanyalah mimpi yang tak mungkin terwujud, namun ia tetap menyimpannya dalam hati, berharap suatu saat nasib bisa mengubah segalanya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di teras rumah bersama neneknya, Santoso merenung. Ia merasa lelah, baik fisik maupun emosional. Merawat harimau putih yang semakin besar dan kuat, sambil terus menjaga perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada Linda, membuatnya merasa terjebak. Ia tahu bahwa ia harus melangkah maju, tetapi ia juga merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang terus berharap bahwa suatu hari, hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik. Neneknya, yang duduk di sebelahnya, menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu hati cucunya. Nenek itu memandang Santoso dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Nak, hidup ini seperti perjalanan panjang. Tidak semua yang kita impikan bisa kita raih, tetapi yang terpenting adalah kita tetap berusaha dengan tulus dan tidak kehilangan harapan." Santoso menunduk, merasa terharu mendengar kata-kata neneknya. Ia tahu bahwa neneknya selalu memberinya nasihat yang bijak, tetapi hatinya tetap penuh dengan kebingungan dan keraguan. Bagaimana ia bisa terus melangkah jika hatinya penuh dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan? Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ada suara dari luar rumah. Santoso dan neneknya terkejut, dan mereka berdua bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka keluar, mereka melihat sesuatu yang tak terduga. Saat Santoso dan neneknya melangkah keluar dari rumah, angin malam berhembus kencang, membawa aroma hutan yang segar. Ketika mereka sampai di depan rumah, mereka terkejut melihat sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Di halaman rumah mereka, tepat di bawah pohon besar yang tumbuh dekat dengan teras, tergeletak seekor harimau putih yang tampak sekarat. Tubuhnya yang besar tampak lemah, matanya setengah tertutup, dan darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Santoso yang sebelumnya merawat harimau putih itu merasa terkejut sekaligus khawatir. "Nenek, ini harimau yang aku rawat," kata Santoso dengan nada cemas. Neneknya yang sudah tua itu memandang harimau tersebut dengan penuh rasa takut. Namun, dia tahu bahwa Santoso tidak akan membiarkan makhluk itu mati begitu saja. "Nak, hati-hati. Harimau itu besar dan bisa berbahaya," kata nenek dengan khawatir, meski suaranya tenang. Santoso tidak menggubris peringatan neneknya. Dengan tekad yang bulat, ia mendekati harimau itu, melihat luka-lukanya yang parah. "Kita harus membantunya. Nenek, ini adalah tanggung jawabku. Harimau ini membutuhkan pertolongan kita." Dengan hati-hati, Santoso mengikatkan kain di sekitar luka harimau untuk menghentikan pendarahannya. Ia merasa cemas, namun ia tidak bisa membiarkan makhluk itu mati begitu saja. Ia berpikir untuk membawa harimau itu kembali ke tempatnya semula, di dalam kandang sederhana di belakang rumah. Meski begitu, ia tahu bahwa itu akan sulit.
Harimau putih yang begitu besar, penuh luka, dan tampaknya tidak akan bisa berdiri dalam waktu dekat, membuatnya berpikir keras. Santoso, apa yang kamu lakukan ini bisa berbahaya, kata neneknya, masih ragu dengan tindakan cucunya. Santoso berhenti sejenak dan memandang neneknya. Nenek, aku merasa ini adalah takdirku. Harimau ini membutuhkan kita. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Neneknya hanya bisa menggelengkan kepala, khawatir dengan keselamatan cucunya. Namun, ia tahu bahwa Santoso adalah orang yang tidak mudah dipengaruhi. Dengan penuh kasih sayang, neneknya akhirnya menyerah dan membantu cucunya. Mereka berdua bersama-sama merawat harimau tersebut di dalam kandang, memastikan bahwa luka-luka harimau itu perlahan sembuh. Hari demi hari, harimau putih itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Santoso dan neneknya bekerja keras merawatnya. Harimau itu perlahan mulai bergerak lebih banyak, dan matanya yang tadinya lesu kini mulai berbinar lagi. Santoso merasa senang melihat kemajuan itu, meski ia tahu bahwa banyak hal yang belum diketahui tentang harimau tersebut. Apa yang menyebabkan harimau itu terluka begitu parah? Siapa yang melukai makhluk yang seharusnya sangat kuat ini? Namun, perhatian Santoso tidak hanya terfokus pada harimau putih itu. Di balik kesibukannya merawat makhluk besar itu, pikirannya selalu teralihkan oleh sosok Linda. Linda, gadis yang telah lama ia cintai dalam diam. Setiap kali ia merawat harimau itu, ia teringat akan Linda. Meski Linda tidak pernah menyadari perasaan Santoso, ia tidak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Suatu sore, saat Santoso sedang membereskan barang-barang di halaman rumah, ia melihat Linda sedang berjalan di jalan yang tidak jauh dari rumahnya. Linda tampaknya sedang dalam perjalanan pulang dari rumah temannya. Santoso merasa hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan Linda, meskipun ia merasa ragu dan cemas. Linda melihat Santoso yang sedang bekerja keras dan sepertinya tidak sengaja bertemu dengan pandangannya. Mereka saling memandang sejenak. Dan untuk beberapa detik, dunia terasa berhenti. Linda tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan ketulusan, meski tidak terlalu banyak berbicara. "Selamat sore, Santoso," kata Linda dengan lembut. Santoso terkejut mendengar suaranya. Ia merasa darahnya berdesir, dan hatinya berdegup kencang. "Selamat sore, Linda. Apa kabar?" jawab Santoso, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergejolak. Linda mengangguk, lalu memandang sekitar rumah Santoso. "Rumahmu sangat sederhana, tetapi tampaknya nyaman," kata Linda sambil tersenyum. Santoso merasa sedikit canggung, tetapi ia tetap berusaha tersenyum. "Terima kasih, Linda. Nenek saya dan saya cukup bahagia di sini." Linda mengangguk, namun ada rasa keingintahuan di matanya. "Apa yang kamu lakukan dengan harimau itu, Santoso? Aku lihat kamu sangat merawatnya." Santoso terdiam sejenak, sedikit terkejut dengan pertanyaan Linda. "Saya hanya merawatnya. Harimau ini terluka, dan saya merasa bertanggung jawab untuk membantunya." Linda terkesan dengan jawaban Santoso. "Itu sangat mulia. Kamu memiliki hati yang besar," kata Linda sambil tersenyum hangat. Santoso merasa sedikit terharu mendengar kata-kata itu, tetapi ia tetap tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam pada Linda. "Terima kasih, Linda. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik," jawabnya, mencoba untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Linda melambaikan tangan dan melanjutkan perjalanannya. Santoso hanya bisa memandangnya pergi. Perasaannya campur aduk. Meskipun Linda tampaknya mengagumi tindakannya, ia tahu bahwa dirinya tetap hanya seorang pemulung biasa. Ia tidak punya apa-apa yang bisa ia tawarkan selain hati yang tulus. Namun, pada saat yang sama, ia merasa ada secercah harapan dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, takdir bisa membawanya lebih dekat dengan Linda. Namun, Santoso tidak menyadari bahwa perubahan besar dalam hidupnya akan segera dimulai, dan takdir yang ia harapkan akan datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan harimau putih yang dirawat Santoso semakin pulih. Setiap pagi,
Santoso pergi ke hutan untuk mencari makanan tambahan bagi harimau tersebut. Ia juga menjaga jarak dengan warga desa yang mulai memperhatikan perubahan yang terjadi di rumahnya. Santoso tahu bahwa jika mereka tahu tentang harimau putih itu, banyak hal yang bisa menjadi rumit. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan makhluk yang telah diselamatkannya itu menderita. Suatu pagi, Santoso terbangun lebih awal dari biasanya. Ketika ia keluar dari rumah dan menuju kandang, ia terkejut melihat harimau putih itu sudah berdiri tegak. Matanya bersinar dengan kekuatan yang baru. Tubuhnya yang sebelumnya lemah kini tampak lebih berisi dan lebih kuat. Santoso merasa kagum melihat perubahan yang begitu cepat. Ia tidak tahu apakah ini hal yang biasa bagi harimau atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Bagaimana dengan luka-lukanya? Tanya Santoso dengan cemas saat mendekat. Namun, saat ia memeriksa tubuh harimau tersebut, ia terkejut mendapati bahwa luka-luka yang dulunya mengerikan itu telah sembuh sepenuhnya. Tidak ada lagi bekas luka atau darah. Seolah-olah harimau itu telah disembuhkan oleh kekuatan yang tak terduga. Ini luar biasa, bisik Santoso, heran dengan keadaan harimau yang kini tampak sempurna. Harimau itu melihat Santoso, dan untuk pertama kalinya, Santoso merasa seolah ada hubungan khusus yang terjalin antara mereka. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi begitu nyata. Seakan-akan, harimau putih itu memahami apa yang telah dilakukan Santoso untuknya. Santoso tahu bahwa ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang sangat istimewa dalam diri harimau ini. Namun, kebahagiaan Santoso hanya bertahan sejenak. Pikirannya kembali melayang pada perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada Linda. Meskipun harimau putih ini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, ada satu hal yang tetap menghantuinya, cinta yang tidak pernah bisa ia sampaikan. Linda masih jauh di luar jangkauannya, meskipun ia semakin sering memikirkan gadis itu. Di tengah kesibukannya merawat harimau putih, Santoso merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di desanya. Warga desa mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Mereka mulai mencurigai sumber kekayaan yang datang begitu tiba-tiba. Dulu, Santoso adalah pemulung yang hidup pas-pasan, tetapi kini ia tampak jauh lebih baik, dengan barang-barang yang bisa dijualnya mendatangkan keuntungan lebih besar dari sebelumnya. Banyak yang bertanya-tanya, dari mana datangnya kekayaan itu? Pagi itu, saat Santoso sedang menyusuri jalan menuju pasar, ia merasakan tatapan aneh dari beberapa warga desa. Beberapa orang yang biasanya tidak memperhatikannya kini melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Santoso merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya berfokus pada harimau putih yang telah ia rawat, dan keinginan untuk menjaga makhluk itu tetap aman. Namun, tak lama setelah itu, berita tentang perubahan hidup Santoso mulai menyebar dengan cepat. Warga desa mulai berbisik-bisik tentang bagaimana Santoso tiba-tiba memiliki lebih banyak uang, dan beberapa dari mereka bahkan mulai menduga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di balik semua itu. Gosip tentang rahasia pesugihan atau ilmu hitam mulai beredar di sekitar desa, terutama di kalangan mereka yang iri dengan perubahan status Santoso yang begitu cepat. Kepala desa, yang selalu mencari peluang untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan, mendengar kabar ini dengan sangat tertarik. Kepala desa merasa bahwa perubahan hidup Santoso bukanlah suatu kebetulan, dan ia mulai merencanakan sesuatu untuk menyelidiki lebih lanjut. Kepala desa itu terkenal dengan keserakahannya, dan dia tidak segan-segan untuk mengambil apapun yang menurutnya bisa memberinya keuntungan. Santoso pasti terlibat dalam sesuatu yang tidak baik. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata kepala desa kepada beberapa orang terdekatnya. Mereka mulai merencanakan untuk mendatangi rumah Santoso dan mengungkap rahasia yang mereka curigai ada. Namun, Santoso tidak tahu bahwa dirinya sedang menjadi sasaran kecurigaan. Ia merasa tenang dengan hidupnya yang sederhana, tidak menyadari bahwa gosip yang beredar bisa mengancam kedamaiannya. Suatu malam, ketika Santoso sedang menenangkan harimau putih itu di kandangnya, terdengar suara gaduh dari luar. Ia merasa terkejut, dan ketika keluar rumah, ia melihat sejumlah orang yang datang dengan wajah penuh kecurigaan. Mereka adalah warga desa yang dipimpin oleh kepala desa.
Mereka datang dengan tujuan untuk memeriksa rumah Santoso dan mencari tahu apa yang menyebabkan perubahan besar dalam hidupnya. "Santoso, ada apa dengan semua ini?" tanya kepala desa dengan nada tinggi, memandang Santoso dengan tajam. Santoso merasa cemas, tetapi ia berusaha tenang. "Tidak ada yang perlu dicurigai, Pak Kepala Desa. Saya hanya merawat harimau ini, tidak lebih dari itu." Namun, kepala desa tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai memerintahkan orang-orangnya untuk memeriksa rumah Santoso, mencari barang-barang yang mungkin bisa menjadi bukti tentang rahasia yang mereka yakini ada. Santoso merasa tertekan, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Ia tahu bahwa jika mereka sudah memutuskan untuk mencurigainya, semuanya bisa menjadi sangat buruk. Saat warga membuka gudang belakang rumah, mereka terkejut melihat angsa putih yang terbang keluar dari dalam. Cahaya yang begitu terang memancar dari tubuh angsa putih itu, menyilaukan mata mereka. Warga desa yang terkejut mundur, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di tengah cahaya itu, muncul sosok yang lebih besar dan lebih misterius, Sang Pertapa. Sang Pertapa memandang tajam kepada kepala desa dan para pengikutnya. "Kalian yang tamak akan dihukum. Jangan pernah mencoba mengambil apa yang bukan milik kalian," katanya dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Pada saat yang sama, Sang Pertapa mengarahkan tangannya ke arah kepala desa dan pengikutnya. Mereka yang terlalu serakah merasa tubuh mereka terikat oleh kekuatan gaib yang luar biasa. Mereka tidak bisa bergerak, dan hanya bisa melihat dengan ketakutan. Sementara itu, Santoso dan Linda yang tiba-tiba muncul di tempat itu merasa terkejut dan bingung. Namun, meskipun keadaan begitu mencekam, mereka merasa ada perlindungan yang datang dari harimau putih yang kini berdiri dengan gagah di dekat mereka. Sang Pertapa berbalik ke Santoso dan Linda. "Kalian yang tulus hati akan diselamatkan. Teruslah berjalan dengan hati yang murni," katanya sebelum akhirnya menghilang bersama angsa putih yang kembali terbang ke angkasa. Warga desa yang terkejut akhirnya sadar bahwa mereka telah salah menilai. Santoso dan Linda, yang tulus, tidak bersalah. Namun, peristiwa itu mengubah segalanya di desa mereka. Peristiwa aneh yang terjadi di rumah Santoso itu menyisakan banyak pertanyaan di benak warga desa. Setelah kejadian itu, Santoso dan Linda kembali ke rumah, dan ketegangan di desa semakin meningkat. Kepala desa dan pengikutnya yang sebelumnya begitu yakin bahwa Santoso terlibat dalam hal-hal mistis, kini mulai diam seribu bahasa. Meskipun mereka tidak bisa menyangkal kejadian yang luar biasa di depan mata mereka, ada rasa tidak percaya yang terus menggelayuti pikiran mereka. Mereka pun tidak lagi berani mengganggu Santoso secara langsung, namun bisik-bisik dan gosip mulai tersebar luas. Santoso merasa cemas, namun ia berusaha untuk tidak memikirkan terlalu banyak. Ia merasa lega karena dirinya dan Linda diselamatkan oleh Sang Pertapa, meskipun perasaan campur aduk tetap menghantuinya. Ia sadar bahwa hidupnya kini telah berubah. Kekayaan yang datang dengan begitu cepat, meskipun tidak ia harapkan, telah memicu perhatian orang-orang di desa. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kini menjadi nyata dalam hidupnya. Semua barang yang ia jual mulai menghasilkan keuntungan besar, dan kehidupan sederhana yang ia jalani tiba-tiba terasa sangat berbeda. Namun, meskipun kekayaan itu datang begitu cepat, Santoso tetap merasa bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan semua itu. Ia hanya tahu bahwa ia merawat harimau putih dengan hati yang tulus, dan itu membuatnya merasa tenang. Kekayaan yang datang begitu mendalam justru membuatnya merasa tidak nyaman. Apa yang salah? Mengapa hidupnya tiba-tiba berubah begini? Santoso hanya bisa berpikir dan mencoba untuk menghadapinya. Hari demi hari, banyak warga yang mulai memandang Santoso dengan tatapan berbeda. Mereka tidak lagi mencibir atau merendahkannya, meskipun beberapa di antara mereka masih bertanya-tanya dari mana datangnya kekayaan Santoso. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Santoso pasti terlibat dalam sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka, sebuah hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, beberapa warga desa yang lebih bijaksana mulai mengerti bahwa mungkin apa yang terjadi pada Santoso bukanlah sesuatu yang harus dicurigai. Mereka mulai melihat perubahan pada diri Santoso, bukan hanya pada kekayaannya, tetapi juga pada hatinya yang penuh kebaikan.
Santoso bukanlah orang yang tamak atau serakah, dan meskipun ia kini memiliki lebih banyak harta, ia tidak pernah mengubah sifat baiknya. Ia tetap menjadi pemuda yang rajin, jujur, dan penuh rasa empati, terutama terhadap makhluk yang ia rawat dengan penuh kasih. Linda, yang semakin dekat dengan Santoso, mulai merasakan perubahan dalam dirinya juga. Meskipun ia adalah gadis yang berasal dari keluarga yang terpandang, hidupnya tidaklah sempurna. Ia tahu bahwa Santoso memiliki hati yang lebih besar dari siapapun yang pernah ia kenal, dan itu membuatnya semakin menghargai pemuda itu. Cinta yang selama ini tumbuh dalam dirinya semakin kuat, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Linda tahu bahwa Santoso adalah seseorang yang sangat istimewa, meskipun dunia luar mungkin tidak bisa melihatnya. Namun, tidak semua orang di desa memiliki pandangan yang sama. Kepala desa, yang merasa terancam dengan perubahan status Santoso, mulai merencanakan sesuatu. Kekayaan Santoso yang terus berkembang membuatnya merasa iri dan cemas. Kepala desa merasa bahwa ia harus mengambil tindakan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Di balik wajah yang tersenyum ramah, kepala desa merencanakan cara untuk bisa menguasai kekayaan yang dimiliki Santoso, atau setidaknya mendapatkan bagian dari itu. Santoso harus tahu siapa yang berkuasa di sini, kata kepala desa kepada seorang pengikutnya dengan suara penuh kemarahan. Kita tidak bisa membiarkan seorang pemulung mengalahkan kita. Sementara itu, Santoso yang merasa tidak tenang terus merawat harimau putihnya di belakang rumah. Ia tidak tahu bahwa harimau itu kini menjadi simbol kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Harimau putih yang dulu hanya terluka kini telah menjadi makhluk yang sangat kuat, dan kekuatan itu bukan hanya berada pada tubuhnya, tetapi juga pada aura mistis yang mengelilinginya. Setiap kali harimau itu mendekati Santoso, seolah-olah energi yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya, memberinya ketenangan dan kebijaksanaan yang tidak bisa ia jelaskan. Pada suatu sore, saat Santoso sedang memberi makan harimau itu, tiba-tiba seorang lelaki mendekat. Lelaki itu adalah salah seorang pengikut kepala desa, yang sebelumnya pernah ikut dalam penyelidikan terhadap Santoso. Dengan wajah yang tampak tegang, pengikut itu berkata, "Santoso, ada baiknya jika kamu berhati-hati. Ada banyak orang yang kini memandangmu dengan cara yang berbeda. Beberapa di antara mereka bahkan curiga dengan apa yang terjadi." Santoso menatap pengikut kepala desa itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa maksudmu?" tanya Santoso, masih merasa bingung. Lelaki itu menghela napas. "Ada yang mengatakan bahwa kekayaanmu berasal dari hal-hal yang tidak wajar. Ada orang-orang yang merasa bahwa kamu terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka ingin mengetahui lebih banyak." Santoso terdiam sejenak, mencerna kata-kata lelaki itu. Ia tidak ingin masalah ini berkembang lebih jauh. Tetapi ia juga tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa kehidupannya kini sangat berbeda dari sebelumnya. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, merawat harimau putih yang telah memberinya begitu banyak pelajaran. "Aku hanya ingin merawat harimau ini dan menjalani hidup yang sederhana," jawab Santoso dengan tegas. "Kekayaan ini datang tanpa aku minta. Aku tidak tahu harus bagaimana, tetapi aku tidak akan membiarkan itu merusak hidupku." Lelaki itu mengangguk, menyadari bahwa Santoso bukanlah orang yang bisa dipengaruhi dengan mudah. "Aku mengerti, Santoso. Namun, berhati-hatilah. Warga desa yang lain, terutama kepala desa, mungkin tidak melihat hal yang sama seperti yang kamu lihat." Santoso memandang harimau putih yang sedang berbaring di kandang, dan untuk sesaat ia merasa seolah-olah harimau itu sedang menatapnya dengan mata penuh arti. Santoso merasa bahwa dirinya tidak bisa mengubah nasibnya, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan keadaan ini merusak hatinya. Ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi, dan takdirnya akan segera mengarah pada titik yang tidak terduga. Namun, Santoso hanya bisa berdoa, berharap bahwa hatinya yang tulus akan membawanya menuju kebaikan, meskipun dunia sekitarnya mulai berubah menjadi lebih gelap. Hari-hari berlalu dan ketegangan di desa semakin terasa. Warga yang sebelumnya menganggap Santoso hanya sebagai seorang pemulung kini mulai memperhatikannya dengan pandangan yang berbeda. Kekayaan yang datang begitu cepat ke dalam hidupnya membuat banyak orang merasa curiga.
Mereka mulai membicarakan Santoso di belakang, mengira bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua ini. Tidak sedikit yang menganggap bahwa perubahan hidup Santoso disebabkan oleh pesugihan atau ilmu hitam, meskipun tidak ada bukti yang nyata untuk mendukung dugaan tersebut. Kepala desa, yang merasa terancam oleh perubahan yang terjadi, memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia merasa bahwa jika Santoso tetap dibiarkan dengan kekayaannya, maka ia akan kehilangan kontrol atas desa. Kepala desa yang serakah itu ingin menguasai segala sesuatu yang berharga di desa, dan Santoso, dengan segala kekayaannya yang baru, menjadi ancaman besar baginya. Malam itu, kepala desa mengumpulkan beberapa orang terdekatnya untuk membicarakan rencana mereka. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Santoso. Dia pasti terlibat dalam sesuatu yang tidak kita mengerti. Kekayaan ini datang begitu mendalam. Tidak mungkin hanya karena kerja keras saja, kata kepala desa dengan suara penuh kebencian. Salah seorang pengikutnya, yang sudah lama merasa tidak puas dengan Santoso, menjawab dengan penuh rasa curiga. Mungkin dia punya kekuatan gaib atau sesuatu yang mistis. Bisa jadi kekayaan itu datang karena dia memiliki hubungan dengan makhluk gaib. Kita harus mencari tahu. Kepala desa mengangguk. Senyum licik tersungging di bibirnya. Benar. Kita akan pergi ke rumah Santoso malam ini. Kita akan memeriksa semuanya dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Sementara itu, Santoso yang sedang sibuk merawat harimau putihnya tidak menyadari bahwa ia sedang berada dalam pengawasan. Ia tahu bahwa ada banyak orang yang penasaran dengan dirinya, tetapi ia tidak menduga bahwa mereka akan melakukan tindakan drastis. Santoso hanya berfokus pada merawat harimau dan berusaha menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Namun, gosip-gosip yang beredar mulai meresap ke dalam pikirannya. Meskipun ia tidak peduli dengan apa yang orang katakan tentang dirinya, ia merasa khawatir tentang bagaimana warga desa memandangnya. Hari itu, saat Santoso berjalan menuju pasar untuk menjual barang-barang yang ia kumpulkan, beberapa orang mulai meliriknya dengan tatapan yang penuh kecurigaan. Beberapa pria berbicara dengan suara pelan, saling berbisik tentang dirinya. Santoso merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Di sisi lain, Linda, yang semakin dekat dengan Santoso, mulai merasakan perasaan yang sama. Ia merasa cemas tentang bagaimana orang-orang di desa memperlakukan Santoso. Linda tahu bahwa Santoso adalah orang yang baik hati, tetapi ia juga tahu bahwa dunia luar tidak selalu memahami kebaikan yang ada dalam dirinya. Setiap kali Linda melihat Santoso, hatinya berdebar, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mendekati pemuda itu dengan perasaan yang sama. Suatu sore, setelah Santoso pulang dari pasar, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Beberapa orang tampak berkumpul di luar rumahnya, dan beberapa di antaranya adalah orang yang sudah dikenal sebagai pengikut kepala desa. Mereka berdiri di depan rumahnya, berbicara dengan suara pelan, tetapi Santoso bisa merasakan ketegangan di udara. Tiba-tiba, kepala desa muncul dari kerumunan itu dengan tatapan tajam. Santoso, kita perlu berbicara, kata kepala desa dengan nada yang tegas. Santoso terkejut dan merasa cemas. Ada apa, Pak Kepala Desa? Tanyanya dengan hati-hati. Sudah terlalu lama kami mendengar desas-desus tentang dirimu. Kekayaan yang datang begitu cepat, cara hidupmu yang berubah, itu semua terlalu mencurigakan. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata kepala desa, menatap Santoso dengan tajam. Santoso merasa tertekan, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Saya hanya merawat harimau ini, tidak ada yang lebih dari itu. Kepala desa tersenyum sinis. Kami akan mencari tahu sendiri. Tidak mungkin kekayaan itu datang hanya karena kerja kerasmu. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini, Santoso. Dan kami akan menemukan apa itu. Santoso merasa tubuhnya kaku, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia tahu bahwa kepala desa dan orang-orang yang mengikutinya tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan hati yang berat, ia hanya bisa menatap mereka, berharap bahwa mereka tidak akan mengganggu hidupnya lebih lanjut. Namun, kepala desa dan pengikutnya tidak berhenti di situ. Mereka mulai mengintai rumah Santoso,
berusaha menemukan bukti-bukti yang bisa membenarkan tuduhan mereka. Malam demi malam, mereka mengamati dengan penuh kecurigaan. Mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka akan membawa mereka pada sebuah peristiwa yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di tengah malam yang sunyi, kepala desa dan pengikutnya memutuskan untuk menyerbu rumah Santoso. Mereka merasa yakin bahwa mereka akan menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan segala perubahan yang terjadi. Namun, saat mereka membuka pintu rumah Santoso, mereka disambut dengan sesuatu yang sangat tidak mereka harapkan. Saat mereka memasuki rumah, tiba-tiba terdengar suara keras yang menggema dari dalam. Angsa putih, yang selama ini berada di dekat kandang harimau, tiba-tiba terbang keluar dan memancarkan cahaya terang yang begitu menyilaukan. Cahaya itu begitu kuat, hingga membuat mereka yang ada di sana terperangah dan terjatuh mundur. Di tengah cahaya itu, sang pertapa muncul kembali, kali ini dengan aura yang lebih kuat. Sungguh tamak kalian. Kalian datang untuk mencari sesuatu yang tidak kalian mengerti. Kalian yang penuh kebencian akan menerima hukuman. Suara sang pertapa menggelegar, menggema di seluruh rumah. Kepala desa dan para pengikutnya terdiam. Mereka merasa ketakutan, tidak mampu bergerak, seakan terjebak dalam jaring kekuatan yang lebih besar dari kemampuan mereka. Sang pertapa menatap mereka dengan penuh kebijaksanaan, kemudian mengangkat tangannya. Orang yang tamak akan dihukum oleh waktu, kata sang pertapa dengan suara yang dalam. Seiring dengan itu, sebuah angin yang kuat berhembus, membawa angsa putih kembali ke udara, menghilang ke kegelapan malam. Kepala desa dan pengikutnya, yang terbelenggu oleh kekuatan mistis itu, hanya bisa terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Mereka yang sebelumnya berniat mengungkap rahasia, justru kini menjadi saksi peristiwa yang tak dapat mereka pahami. Kepala desa dan pengikutnya masih terdiam dalam kebingungan dan ketakutan setelah peristiwa yang tak terduga itu. Mereka yang berniat untuk mengungkap apa yang mereka anggap sebagai rahasia tersembunyi Santoso, kini justru merasa ketakutan yang mendalam. Namun, di saat yang sama, rasa penasaran mereka tidak hilang begitu saja. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tapi, satu hal yang pasti, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan mencurigai Santoso tanpa alasan yang jelas. Kepala desa menatap kosong ke arah rumah Santoso yang kini terkesan lebih misterius dari sebelumnya. Apa yang baru saja terjadi? Gumamnya dengan penuh rasa bingung, memandang pengikut-pengikutnya yang sama terkejutnya. Malam itu, desa menjadi sepi. Semua orang yang hadir di rumah Santoso, yang dipenuhi oleh kegelisahan dan kekhawatiran, mulai pulang dengan rasa takut yang mencekam. Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras atau bahkan mendekat terlalu jauh ke rumah Santoso. Semua orang merasa bahwa ada sesuatu yang mengerikan terjadi, dan mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dalam peristiwa yang belum sepenuhnya mereka pahami. Santoso dan Linda yang kembali ke rumahnya setelah kejadian itu merasa terkejut, tetapi juga lega. Perasaan campur aduk itu masih memenuhi hati mereka. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka merasa bahwa ada semacam perlindungan yang mengelilingi mereka, sesuatu yang lebih besar dari kekuatan manusia. Namun, mereka tidak bisa tinggal dalam ketenangan selamanya. Warga desa, meskipun diam, tetap membicarakan kejadian itu dalam bisik-bisik mereka. Di luar, Santoso merasa ada sesuatu yang menggantung di udara. Perasaan ketegangan dan ancaman seakan-akan masih mengintai di balik bayang-bayang. Namun, ia tetap berusaha menjaga ketenangan, merawat harimau putih yang kini semakin kuat dan sehat. Di sisi lain, kepala desa yang merasa malu dan terhina mulai merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Kepala desa merasa bahwa Santoso adalah ancaman besar bagi kekuasaannya, dan ia tidak akan membiarkan seorang pemulung yang tidak tahu tempat mengubah nasibnya begitu saja. Ia mulai berpikir untuk mengambil tindakan yang lebih drastis. Keesokan harinya, kepala desa kembali berkumpul dengan beberapa pengikutnya. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Santoso dan kekuatannya harus dihentikan, katanya dengan penuh kebencian, berusaha menyusun rencana baru. Kita harus menggali lebih dalam. Kita akan buka gudang rumah Santoso dan mencari apapun yang bisa membantu kita memahami ini semua.
Dengan keputusan itu, kepala desa dan pengikutnya bergerak dengan hati-hati menuju rumah Santoso, bertekad untuk menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri di balik kekayaan dan peristiwa mistis yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka justru akan membawa mereka lebih dekat pada takdir yang tidak bisa mereka hindari. Saat mereka tiba di rumah Santoso, malam sudah turun. Warga desa yang berkumpul melihat mereka dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan kecemasan. Semua orang merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kepala desa memimpin mereka menuju gudang di belakang rumah Santoso, tempat di mana mereka berharap bisa menemukan bukti-bukti yang bisa menjelaskan segala peristiwa yang telah terjadi. Begitu pintu gudang terbuka, suasana menjadi sangat mencekam. Gudang itu tampak gelap dan penuh debu, dengan barang-barang yang tersebar di sekitar. Namun, di dalamnya ada sesuatu yang tidak biasa. Di sudut gudang, angsa putih yang sebelumnya muncul di malam kejadian, berdiri dengan anggun, memancarkan cahaya yang begitu terang. Cahaya itu begitu menyilaukan, seakan-akan seluruh ruangan dipenuhi dengan energi yang kuat. Kepala desa dan pengikutnya terkejut dan mundur. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka merasakan ada kekuatan yang luar biasa di dalam gudang itu. Tiba-tiba, suara keras menggemparkan ruangan. Angsa putih mengepakkan sayapnya dengan begitu kuat, dan suara itu semakin menguat. Dalam sekejap, cahaya itu semakin terang, memancar dari tubuh angsa putih, menciptakan kilatan yang memaksa mereka menutup mata. Saat cahaya itu mereda, mereka membuka mata dan melihat sosok sang pertapa muncul di tengah ruangan. Kali ini, ia hadir dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Matanya yang tajam dan penuh kebijaksanaan menatap mereka, membuat mereka merasa seperti terjerat dalam kekuatan yang tak terhingga. "Kenapa kalian masih tidak mengerti?" Suara sang pertapa menggema, menggetarkan hati mereka yang hadir di sana. "Kalian yang penuh keserakahan dan kebencian telah datang lagi untuk mengganggu kedamaian. Namun, kalian tidak akan bisa mengubah takdir yang telah ditentukan." Kepala desa dan pengikutnya terdiam, merasa ketakutan yang mendalam. Mereka tidak bisa bergerak, seolah terhanyut dalam kekuatan yang begitu besar. Sang pertapa mengangkat tangannya, dan seketika itu juga angin kencang berhembus, membawa angsa putih terbang tinggi ke langit malam. Cahaya yang menyertainya semakin memudar, dan sang pertapa menghilang, meninggalkan mereka dengan rasa terperangkap dalam takdir yang tidak bisa mereka lawan. Di luar gudang, Santoso dan Linda yang mendengar suara-suara itu hanya bisa berdiam diri. Mereka tahu bahwa peristiwa ini adalah bagian dari takdir mereka. Mereka tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi mereka berdua tahu bahwa mereka telah diselamatkan sekali lagi, dan kali ini oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar keberuntungan atau kerja keras. Saat kepala desa dan pengikutnya kembali ke rumah mereka merasa seperti terhukum oleh perbuatan mereka. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah salah menilai Santoso dan mengganggu kedamaian yang seharusnya mereka biarkan tetap ada. Santoso memandang harimau putih yang kini berdiri dengan anggun di sampingnya. Ia tahu bahwa kekuatan yang lebih besar telah melindunginya, dan bahwa hidupnya akan terus berubah. Namun, ia tidak akan berhenti merawat harimau itu, dan ia juga tahu bahwa takdirnya dengan Linda baru saja dimulai. Kehidupan Santoso berubah dengan cepat setelah kejadian malam itu. Meskipun ia dan Linda merasa lega karena ancaman dari kepala desa dan pengikutnya akhirnya berakhir, kedamaian yang mereka rasakan hanyalah sementara. Di dalam hatinya, Santoso tahu bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar dirinya memiliki dampak yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Meskipun harimau putih yang ia rawat telah memberinya banyak pelajaran tentang kehidupan dan kekuatan yang lebih besar, ada bagian dari dirinya yang masih bingung mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Linda, yang semakin dekat dengan Santoso, merasa cemas namun juga merasa ada keajaiban yang melingkupi mereka. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Santoso merawat harimau itu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Linda tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah semua peristiwa ini, namun ia juga merasa bahwa bersama Santoso, ia bisa merasakan ketulusan yang begitu dalam. Mereka berdua mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan yang penuh ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan harapan.
Pada suatu pagi, saat Santoso sedang memberi makan harimau putih, ia merasa ada yang berbeda. Harimau itu tampak lebih tenang dan lebih penuh perhatian daripada biasanya. Santoso mendekatinya dengan hati-hati, merasa bahwa harimau itu sedang menatapnya dengan cara yang lebih dalam dari sebelumnya. Ada semacam ikatan yang lebih kuat antara mereka berdua, seakan-akan harimau itu bisa merasakan segala yang ada dalam hati Santoso. Ketika harimau putih mendekat, Santoso merasa ada energi yang mengalir dari tubuh harimau itu. Energi itu begitu kuat, namun juga penuh kedamaian. Santoso merasa bahwa kekuatan harimau putih bukan hanya berada pada tubuh fisiknya, tetapi juga pada aura yang mengelilinginya. Ia tahu bahwa ini adalah hal yang luar biasa, sesuatu yang melampaui pengetahuan manusia biasa. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah takdirnya, sebuah jalan yang harus ia tempuh dengan penuh kesabaran dan keberanian. Namun, meskipun ada kedamaian yang ada di hati Santoso, ada juga sebuah rasa khawatir yang terus menggelayuti dirinya. Ia merasa bahwa kehidupan yang ia jalani kini penuh dengan misteri, dan semakin dalam ia menggali, semakin besar kekuatan yang ia rasakan. Ia tidak tahu apakah kekuatan yang ada dalam dirinya akan membawa kebaikan atau justru malah bencana. Ia hanya tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanannya, apapun yang terjadi. Linda yang melihat perubahan dalam diri Santoso merasa semakin dekat dengan pemuda itu. Ia tahu bahwa Santoso adalah seseorang yang memiliki hati yang besar, namun ia juga menyadari bahwa ada banyak hal yang belum mereka pahami tentang dunia ini. Santoso, kata Linda suatu hari, ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar di halaman rumah. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang membawa kita ke sini, membawa kita berdua bersama. Santoso memandang Linda dengan tatapan penuh perasaan. Aku juga merasa begitu. Linda, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu bahwa bersama kamu, aku merasa lebih kuat. Kamu membuat aku merasa ada harapan, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hidup ini. Linda tersenyum, meskipun matanya terlihat sedikit khawatir. Kita akan menghadapinya bersama, Santoso. Aku percaya kita bisa melalui semua ini. Kamu tidak sendirian. Namun, saat mereka berbicara, perasaan gelisah kembali menghampiri Santoso. Seperti ada yang memanggilnya untuk lebih memahami kekuatan yang ada di sekitarnya. Kekuatan yang kini telah menjadikannya bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tahu bahwa takdirnya telah dipilih, namun ia belum sepenuhnya mengerti arah perjalanan yang harus ia tempuh. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar halaman rumah. Santoso dan Linda terdiam, mendengar suara itu mendekat. Mereka segera berdiri dan melihat sekelompok orang yang datang menuju rumah mereka. Di antara mereka, Santoso mengenali wajah kepala desa, yang tampaknya datang dengan maksud yang tidak baik. Kepala desa, meskipun wajahnya tampak lebih bijaksana daripada sebelumnya, masih membawa beban kebencian di dalam hatinya. Santoso, kata kepala desa dengan suara yang penuh rasa menekan, kami ingin berbicara denganmu lagi. Santoso menatap kepala desa dengan penuh kewaspadaan. Apa yang kalian inginkan, Pak Kepala Desa? Tanya Santoso dengan nada hati-hati, meskipun ia tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Kepala desa menghela napas panjang. Kami sadar kami telah salah menilai kamu. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita hadapi bersama. Kekuatan yang kamu miliki tidak bisa dipahami oleh banyak orang di desa ini. Kami tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingungan tentang apa yang sedang terjadi. Santoso merasa bingung. Apa maksudmu? Tanya Santoso, merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terungkap. Kepala desa melihat sekeliling dan menurunkan suaranya. Ada kekuatan yang datang bersama kamu dan harimau itu. Kami merasa bahwa itu adalah takdir yang tidak bisa ditangkal. Tapi kami ingin mengerti lebih banyak. Kami ingin belajar bersama kamu bagaimana menghadapi semua ini. Linda yang mendengar perkataan kepala desa merasa terkejut. Apa yang kalian inginkan darinya? Tanya Linda dengan rasa khawatir. Kepala desa menatap Linda dengan serius. Kami ingin belajar. Linda, kami ingin tahu bagaimana cara kita semua bisa hidup berdamai. Bagaimana kita bisa menghadapi kekuatan ini tanpa rasa takut.
Santoso merasa terbagi antara kebingungannya dan rasa tanggung jawabnya untuk membantu. Ia tahu bahwa kekuatan yang ada padanya, yang juga terhubung dengan harimau putih, adalah sesuatu yang sangat besar dan mungkin tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh orang lain. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan ketakutan dan kebingungannya menguasai hidupnya. Jika takdirnya memang membawa perubahan bagi desa ini, maka mungkin inilah saatnya untuk berbagi kekuatan itu dengan orang lain, untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar. Dengan berat hati, Santoso mengangguk. Jika kalian benar-benar ingin belajar, aku akan membantu kalian. Tetapi kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa keserakahan atau ketakutan. Kepala desa mengangguk dengan penuh penghargaan. Kami siap, Santoso. Kami siap untuk berubah. Perubahan yang dimulai dari Santoso kini mulai merembet ke seluruh desa. Takdir yang penuh misteri itu semakin terbuka, dan meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai, mereka tahu bahwa hidup mereka akan selamanya berbeda. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan perasaan cinta antara Santoso dan Linda semakin kuat. Mereka berdua merasa bahwa takdir mereka memang telah ditentukan sejak lama, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan dan kejutan. Santoso yang dulunya hanya seorang pemulung, kini merasa lebih kuat dan lebih dihargai, bukan hanya karena kekayaan yang datang secara tiba-tiba, tetapi juga karena hatinya yang tulus dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Linda, yang semakin memahami kekuatan yang ada dalam diri Santoso, merasa sangat beruntung. Cinta mereka berkembang dengan indah meskipun keadaan yang ada di sekitar mereka tidak selalu mudah. Selama ini, Linda selalu merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan mereka. Kini, saat mereka semakin dekat, ia mulai melihat dengan jelas bahwa perasaan mereka bukan hanya sekadar cinta biasa, melainkan sebuah ikatan yang tak terpisahkan oleh dunia. Tak lama setelah keputusan Santoso untuk membantu kepala desa dan warga desa memahami kekuatan yang ada pada dirinya dan harimau putih, mereka mulai menyadari bahwa hidup mereka tidak bisa lagi dilihat dengan cara biasa. Desa yang semula terpecah oleh kecurigaan dan ketakutan kini mulai berdamai. Semua warga desa, meskipun belum sepenuhnya memahami segala hal yang terjadi, mulai menghormati Santoso dan Linda, dan mulai melihat mereka dengan mata yang berbeda. Suatu sore, Santoso memutuskan untuk mengajak Linda berjalan-jalan ke tepi hutan, tempat pertama kali mereka bertemu dengan harimau putih yang terluka. Santoso ingin menunjukkan kepada Linda tempat yang sangat berarti baginya, dan Linda merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Santoso, jauh dari kegelisahan yang mereka rasakan di desa. Mungkin ini saat yang tepat, kata Santoso dengan suara penuh perasaan saat mereka duduk di bawah pohon besar, memandang ke arah hutan yang kini tampak lebih damai dari sebelumnya. Mungkin inilah waktunya bagi kita untuk memulai hidup baru, jauh dari semua yang pernah terjadi. Linda memandang Santoso dengan penuh cinta. Aku percaya padamu, Santoso. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tidak ingin hidup tanpa kamu. Dengan perasaan penuh cinta dan keyakinan, Santoso akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan dalam hati. Linda, aku ingin menikah denganmu. Aku tahu kita berasal dari dua dunia yang berbeda, tapi aku percaya bahwa kita bisa menjalani hidup ini bersama, membangun masa depan bersama. Linda terdiam sejenak. Matanya berbinar. Santoso, aku juga mencintaimu. Aku tahu kita tidak akan mudah, tetapi aku percaya kita bisa melalui semuanya bersama. Pernikahan mereka yang sederhana direncanakan dengan penuh kebahagiaan. Semua warga desa turut serta dalam persiapan pernikahan tersebut, menunjukkan bahwa mereka sekarang menerima dan menghormati Santoso dan Linda. Meskipun tidak ada pesta yang megah, suasana penuh kebahagiaan dan kedamaian mengisi desa itu. Mereka semua tahu bahwa hari itu bukan hanya pernikahan dua orang, tetapi juga simbol dari perubahan besar yang terjadi di desa mereka. Hari pernikahan pun tiba, dan desa kecil itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Semua warga datang untuk merayakan momen istimewa ini. Santoso dan Linda berdiri di hadapan semua orang yang mereka cintai, dan dengan hati yang tulus, mereka mengucapkan janji suci mereka. Namun, ada satu hal yang tak terduga. Saat acara pernikahan mencapai puncaknya,
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Semua orang berhenti sejenak dan menoleh ke arah suara tersebut. Dari jauh, mereka melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Segerombolan harimau putih muncul dari hutan, berjalan menuju tempat pernikahan mereka. Mereka yang menyaksikan pemandangan itu terperangah. 100 harimau putih berjalan dengan anggun, melintasi padang rumput dan menuju ke arah tempat Santoso dan Linda berdiri. Harimau-harimau itu tampak damai dan penuh kehormatan, seolah-olah mereka datang untuk memberi berkah pada pasangan pengantin. Santoso dan Linda hanya bisa terdiam, terpesona oleh pemandangan yang luar biasa ini. Mereka tidak bisa percaya apa yang mereka lihat, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir mereka. Harimau putih, yang sejak awal menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka, kini hadir di saat yang paling penting. Mereka berdiri di sana, dikelilingi oleh 100 harimau putih yang memberikan mereka penghormatan, seolah-olah dunia ini menyambut cinta mereka. Warga desa yang hadir dalam pesta itu terdiam, takjub melihat pemandangan yang luar biasa ini. Mereka yang dulu mencurigai dan meragukan Santoso kini melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa besar kekuatan cinta dan ketulusan. Peristiwa ini menjadi legenda di desa mereka, dan setiap orang yang hadir akan menceritakan kisah tentang bagaimana seorang pemulung menikahi putri kepala desa, dan bagaimana 100 harimau putih hadir di pernikahan mereka. Pada malam itu, di bawah cahaya bulan yang bersinar terang, Santoso dan Linda berdansa bersama di tengah-tengah 100 harimau putih yang mengelilingi mereka. Semua warga desa bergabung, merayakan pernikahan yang penuh keajaiban ini. Mereka menyadari bahwa kekuatan cinta yang tulus bisa mengubah hidup, dan bahwa takdir kadang membawa keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Pernikahan itu menjadi simbol baru bagi desa mereka, sebuah simbol persatuan, kedamaian, dan kekuatan hati yang tidak terbatas oleh status atau asal-usul. Santoso dan Linda, bersama harimau putih yang setia, memulai babak baru dalam hidup mereka, sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan, dan yang akan dikenang oleh semua orang untuk selama-lamanya. Malam itu, desa yang dulu sepi dan penuh dengan kecurigaan kini dipenuhi dengan cahaya harapan dan kebahagiaan. Pesta pernikahan Santoso dan Linda menjadi lebih dari sekadar sebuah acara. Itu adalah simbol dari perubahan besar yang telah terjadi. 100 harimau putih yang hadir di tengah-tengah mereka, memberikan berkah tak terhingga, menjadi saksi dari cinta yang tulus dan keberanian yang luar biasa. Semua orang yang hadir di pernikahan itu merasa terharu. Warga desa yang sebelumnya meragukan Santoso kini menyadari bahwa kekuatan yang mengelilingi pemuda itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang patut dihormati. Mereka melihat dengan jelas bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang murni dan niat yang tulus. Santoso, yang dulunya hanyalah seorang pemulung, kini menjadi pahlawan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh desa. Saat malam semakin larut, dan bintang-bintang bersinar di atas langit yang gelap, suasana menjadi semakin magis. Harimau-harimau putih yang hadir di pernikahan itu berbaris di sekitar Santoso dan Linda, menjaga mereka dengan keanggunan dan kehormatan. Semua orang terdiam, merasa seperti mereka sedang menyaksikan sebuah keajaiban yang tak terungkapkan. Di tengah-tengah semua itu, Santoso dan Linda berdiri bersama, saling menggenggam tangan dengan penuh cinta. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seperti ini," kata Santoso dengan suara lembut. Matanya tak bisa lepas dari Linda. Linda tersenyum. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Aku juga tidak pernah menyangka kita akan sampai di sini, bersama-sama, dikelilingi oleh keajaiban yang tak pernah kita harapkan." Saat mereka berdua berbicara, angsa putih yang sebelumnya terbang ke langit malam kembali muncul, terbang rendah di atas kepala mereka, memancarkan cahaya yang begitu terang. Angsa itu melayang di udara, memberikan petunjuk bahwa takdir mereka memang telah digariskan oleh kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bisa bayangkan. Seolah-olah, seluruh alam semesta menyambut perjalanan baru mereka. Warga desa yang menyaksikan peristiwa itu merasa terpesona dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sebuah pernikahan. Ini adalah simbol keberanian, ketulusan, dan takdir yang lebih tinggi. Semua yang pernah terjadi di desa mereka,
Semua kebencian dan keraguan kini sirna. Semua itu digantikan oleh rasa hormat, persatuan, dan pengertian yang lebih dalam. Hari-hari setelah pernikahan itu membawa perubahan besar di desa kecil mereka. Santoso dan Linda mulai membangun hidup baru bersama. Mereka bekerja bersama untuk membangun desa mereka, dengan bantuan dari semua warga yang kini menghormati dan mendukung mereka. Harimau putih yang mereka rawat dengan penuh cinta, menjadi penjaga desa mereka, melambangkan kekuatan alam yang tak terhingga. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi kecurigaan, hanya ada kedamaian yang datang dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Warga desa, yang sebelumnya terpecah oleh status sosial dan ketakutan akan hal yang tidak mereka mengerti, kini hidup berdampingan dengan penuh keharmonisan. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari harta atau status, melainkan dari keberanian untuk mencintai, untuk berbuat baik, dan untuk mempercayai takdir yang membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Santoso dan Linda akhirnya menemukan kebahagiaan yang mereka idamkan. Mereka tidak hanya menjadi pasangan suami istri yang bahagia, tetapi juga menjadi simbol dari perubahan besar yang bisa terjadi ketika hati yang tulus dan keberanian bersatu. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kerja keras, cinta, dan kebahagiaan yang sederhana. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi bersama-sama, mereka bisa menghadapi segala tantangan yang datang. Kisah Santoso, sang pemulung yang jujur, dan Linda, putri kepala desa yang penuh kasih, menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Desa mereka yang dahulu suram kini dikenal sebagai tempat yang penuh kedamaian dan kebaikan. Tak ada yang bisa menghentikan mereka, karena mereka sudah menemukan kekuatan sejati, cinta yang tidak mengenal batas. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Santoso dan Linda, tentang harimau putih yang setia, dan tentang perubahan besar yang terjadi di desa kecil mereka, menjadi kisah yang dikenang oleh semua orang. Kisah mereka bukan hanya sebuah legenda, tetapi sebuah pelajaran bahwa tak ada yang lebih kuat daripada sebuah hati yang tulus, dan bahwa takdir selalu memiliki cara yang tak terduga untuk mengubah hidup. Dan ketika malam tiba, dan bintang-bintang bersinar terang di langit, orang-orang di desa itu akan selalu mengingat pernikahan yang luar biasa, yang dihadiri oleh 100 harimau putih, dan bagaimana cinta yang murni mengubah takdir mereka selamanya. Hikmah dari cerita Santoso dan Harimau Putih. Cerita ini mengajarkan kita bahwa takdir hidup bisa datang dengan cara yang tak terduga. Santoso, yang awalnya hanyalah seorang pemulung, membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan hati yang murni dapat mengubah hidup seseorang. Meskipun dunia seringkali menilai kita dari status sosial atau penampilan luar, kebaikan hati dan keberanian untuk tetap setia pada prinsip dan cinta sejati akan selalu membawa perubahan yang lebih besar. Cerita ini juga mengingatkan kita tentang kekuatan cinta yang tulus. Cinta bukan hanya soal perasaan antara dua orang, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa saling mendukung dan mengatasi tantangan bersama. Begitu juga dengan hubungan antara Santoso dan Linda, yang saling mendukung meskipun perbedaan mereka. Kekuatan cinta mereka membawa kedamaian dan perubahan besar bagi seluruh desa mereka. Selain itu, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari materi atau harta, tetapi dari ketulusan hati, keberanian, dan niat yang baik. Seperti halnya harimau putih yang menjadi simbol perlindungan dan kekuatan, setiap dari kita memiliki kekuatan dalam diri kita untuk mengubah dunia di sekitar kita, asalkan kita melakukannya dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif, meskipun dibuat dengan sangat mendalam untuk memberikan pelajaran berharga yang bisa diambil hikmahnya. Semua karakter, kejadian, dan tempat dalam cerita ini adalah hasil imajinasi dan tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Namun, kita berharap melalui cerita ini, kita bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita menarik lainnya. Semoga cerita ini menginspirasi Anda, dan kita akan terus berbagi kisah-kisah yang penuh makna bersama.